Markus 12, saudara, Anda buka mulai ayat yang ke-30 dan 31. Kita nanti akan baca sama-sama. Markus 12, ayat 30 dan 31. Ada perbedaan yang sangat besar, dan hari ini saya mau tunjukkan pada teman-teman semua. Jadi tadi sudah benar itu, Kristen ada juru selamat, yang lainnya masih mugo-mugo, betul ya? Mugo-mugo masuk swarga, kita tidak mugo-mugo. Jadi kita tidak gitu, kita tidak mugo-mugo, kita sudah pasti Anda percaya Tuhan Yesus, Anda dibaptis, Anda selamat, Anda dosanya sudah diampuni, ditebus, jadi layak masuk ke dalam kerajaan surga. Itu adalah pemberian Tuhan yang gratis, ya. Jadi itu bukan karena hasil usaha kita, bukan karena jenengan itu apian, bukan. Anjenengan apian, ndak apian, ndak ditebus darah Yesus, ya ndak masuk swarga. Oke? Jadi orang seapian apapun di dunia, kalau dia tidak percaya Tuhan Yesus, tidak ditebus oleh darah Tuhan Yesus, tetap tidak masuk surga. Karena seapi-apiane orang tetap berdosa, betul tidak? Tetap pernah bikin dosa. Nah, dosa itu tidak pernah bisa istilahnya itu ditukar oleh perbuatan baik, nggak bisa. Oleh perbuatan baik, oleh amal, oleh sedekah, nggak bisa ditutup dengan itu. Namanya dosa itu, ya kan? Dia balasannya harus nyawa. Jadi sebenarnya orang yang berdosa mestinya untuk membayar dosanya ya dia harus mati di neraka, begitu. Jadi semua orang layak ke neraka sebenarnya. Tapi karena Tuhan Yesus itu baik, makanya Tuhan itu ngerti. Kalau Tuhan sendiri yang nebus tanpa jadi manusia kan nggak bisa. Wong hukumnya sing dosa kuwi menungso. Berarti yang harus ke neraka, yang harus mati, ya darahnya tercurah, dipateni, istilahnya kudu menungso. Makanya itu Tuhan jadi manusia supaya sah kalau nebus dosa kita, ya itu dari manusia yang nggak berdosa tadi. Tuhan, ketika nggak berdosa kok dianggap dosa, nah itu sah bayar dosanya awake dhewe. Oke? Itu pemberiannya Tuhan. Itu bedanya, salah satu beda utamanya Kristen dengan yang lain. Karena di Kristen itu Tuhan sudah nebus kita. Mungkin yang lain-lain masih mugo-mugo selamat, mugo-mugo diterima Gusti Allah. Enggak, saudara, jenengan itu percaya Yesus, minta ampun padanya, dibaptis, Anda sudah diterima Tuhan Yesus, sudah diterima Tuhan. Umpama saja hari ini kita misalkan selesai waktunya di dunia, mati, langsung surga. Amin. Nah itu mantap begitu. Karena apa ya tadi penjelasannya? Nah itu dari Tuhan. Tuhan itu memberi keselamatan. Amin. Jadi tidak usah ragu-ragu. Makanya Paulus ngomong, mati adalah apa? Keuntungan loh, mati keuntung. Kenapa mati keuntung? Karena langsung yang surga. Kan untung. Kan enak, betul nggak? Mati itu sudah dijamin Tuhan ke surga. Jadi udah enak sekali. Mati aja untung. Jadi nggak usah takut. Hidupnya dipakai untuk Kristus, gitu loh. Betul? Dipakai untuk melayani Tuhan, dipakai untuk doa keliling. Karena Tuhan Yesus maunya kotanya didoakan oleh kita anak-anaknya. Ya kita pakai untuk doa keliling, betul? Nah gitu. Jangan kita wayahe hidup malah wegah pelayanan. Wegah melayani Tuhan, wegah golek Tuhan. Lho iku piye? Nek gini-gini bakale ora beruntung nek meninggal. Betul? Ngerti maksudnya ya? Nah, saudara, itu dari sisinya Tuhan, Dia sudah memberi keselamatan gratis buat kita. Itu bedanya Kristen dengan yang lain. Yang lain masih bingung, masih tidak jelas, belum pasti. Kristen itu sudah dijamin. Makanya kalau Anda mati saja sudah untung, lah kok hidup di dunia kok bingung? Ayo, betul ya? Oh mati aja sudah, yang nggak bisa Anda bayar itu loh, yang nggak bisa dibayar oleh yang lain-lain, itu sudah dibayar Tuhan kok. Lah kok di dunia masih bingung? Ya bingung mas, kok duitnya kurang, gitu. Saudara, kalau yang Anda nggak bisa bayar aja sudah dibayar Tuhan kok. Apalagi masalah hidup. Masalah sandang, pangan, papan, dan sebagainya. Sebenarnya Tuhan bisa sediakan itu. Betul nggak?
Cuma kita ini orang Kristen, saya lihat gejalanya di semua tempat, nggak cuma di Salatiga, di mana-mana. Gejalanya itu yang dikejar adalah tadi sandang, pangan, papan terus. Doanya itu aja. Nggak gitu, saudara. Nah, ini yang saya mau ajarkan pada Anda. Kalau dari Tuhan tadi, Kristen itu adalah Tuhan sudah menyelamatkan kita. Kita sudah ditebus, kita sudah selamat. Nggak usah berdoa minta keselamatan. Sudah selamat kok, minta terus. Tuhan gregetan lama-lama. Betul? Tapi ini dengarkan. Yang dari kita bagaimana? Ini loh saya tunjukkan. Kalau tadi bedanya, yang pertama Tuhan itu sudah nebus, oke? Yang lain belum ditebus. Mereka nggak percaya. Nah sekarang terus kitanya gimana? Apakah kita santai-santai? Apakah kita diem-diem terus nanti otomatis semuanya digarap Tuhan? Kan tidak, betul? Nah ini bedanya. Kristen itu gimana sih? Yuk baca, tadi kitab sudah kita buka. Matius pasal 12, betul ya? Ayat 30 dan 31. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Silakan duduk, saudara. Saudara, Anda dengar tadi ini adalah hukum yang terutama, saudara. Kalau Anda lihat ayat 29-nya, kata Yesus, ini Yesus yang ngajari, ini bukan rasul, saudara. Ini Yesus langsung yang ngajar. Oke? Anda umatnya Tuhan Yesus, betul? Maka dengarkan perkataan ini. Ini Yesus yang ngajar. Dia bilang, hukum yang apa? Terutama, artinya hukum apa? Yang paling penting. Gitu loh. Anda boleh lupakan semua isi Alkitab, tapi yang ini nggak boleh lupa. Maksudnya begitu. Oke? Nah, apa itu hukum yang paling penting? Hukum yang terutama dikatakan ayat 30 tadi Anda perhatikan. Yang pertama, ada dua hukum yang paling penting dalam kekristenan. Yang pertama, yang utama, yang paling utama, dengarkan baik-baik. Dikatakan di sana, hukum yang terutama yang nomor atau ayat 30, yuk sama-sama dibaca. 1, 2, 3. Kasihilah Tuhan, titik. Sudah, situ aja. Kasihilah apa? Tuhan. Itu panjang kan? Wis ora rasa panjang-panjang. Sak kalimat kuwi tok wae lho. Kasihilah apa? Tuhan. Saudara, yang paling utama buat orang Kristen itu adalah kasihilah Tuhan. Oke? Yang kedua baru kasihilah sesamamu. Mengasihi manusia itu urusan kedua, saudara. Urusan pertama mengasihi siapa? Nah, banyak orang kualik-walik. Urusan mengasihi Tuhan dinomor dua kan. Urusan sosial lah, urusan opo lah, pekewuh karo koncone sama siapa. Urusan sama manusia diutamakan, maka Anda tidak pernah bisa benar-benar maksimal jadi orang Kristen. Jadi orang Kristen itu yang pertama, yang utama adalah mengasihi Tuhan. Oke? Saya tunjukkan bedanya, saudara, dengan yang lain. Tadi dikatakan mengasihi Tuhan itu yang pertama. Kalau lain, lo ada itu yang kewan aja dikasih itu. Kowe ora entuk ngidai semut melaku, ngono gitu. Betul enggak? Betul ya? Itu kan, saudara ya? Tuhan bilang, kasihilah Tuhan Allahmu, karena Dialah pencipta. Tidak peduli Anda berapa ribu kali ngedai semut, yang penting Anda mengasihi Tuhan. Ada yang lain disuruh mengasihi patung-patung, betul nggak? Itu benda mati loh. Tuhan pernah bilang, kamu yang bikin itu, kok itu kamu sembah? Begitu dia bilang. Bener ya? Loh, itu yang kita bikin kok.
Kok kita sembah? Piye? Tuhan bilang kasih Tuhan Allah. Oke, ini perbedaan yang pertamanya kayak gini. Perbedaan yang kedua, ada yang lebih banyak menekankan mengasihi manusia. Itu manusiawinya bagus sekali. Saya nggak bilang Kristen tidak mengasihi manusia loh. Tadi loh, nomor 2 mengasihi sesama. Tapi yang pertama, kasihi Tuhan. Nah, ini perbedaan ini yang saya mau Anda lihat. Loh, maksudnya mengasihi Tuhan itu gimana? Kita bilang, loh, aku kan sudah membaca Alkitab, aku sudah ke gereja, aku udah mendongakan, saya sudah berdoa, saya sudah ngisi persembahan loh mas, itu kan kasih pada Tuhan. Ya oke, itu salah satu bagian dari kasih. Tapi dengarkan baik-baik, ini yang mungkin tidak disadari banyak orang. Kasih itu dalam bahasa Inggris love, cinta. Cinta yang tanpa syarat. Tuhan berkata, cintailah Tuhan. Oke? Sama-sama katakan, cintailah Tuhan. Itu hukum yang terutama, paling penting kata Tuhan Yesus. Lebih daripada mengasihi sesama yang lainnya, paling penting cintailah Tuhan. Pertanyaan saya begini, kalau Anda dengar kata cintailah, bayanganmu gimana? Kalau Anda dengar tentang kata cinta, bayanganmu bagaimana? Yang bisa Anda pikirkan apa tuh? Saya ngomong cinta, Anda mikirnya apa? Memberi yang terbaik. Bahagia. Senyumnya enak dia, bahagia. Bahagia. Apalagi saudara? Kalau Anda dengar cinta, nah ini Mbah nih. Mbah, masih ingat cinta nggak Mbah? Anda dengar cinta yang kelingan apa Mbah? Dan guyu barang ya Mbah ya. Cinta, elingnya apa Mbah? Seneng. Oke, sama tadi ada senang. Saudara, itulah kadangkala kita ini istilahnya itu ada hal yang tidak semua orang Kristen mengerti. Ketika Tuhan bilang cintailah Tuhan, kasihilah Tuhan. Kita sering juga gitu jawabnya. Kita pikirnya adalah ini mengasihi Tuhan. Formal. Tapi enggak gitu sih saudara. Waktu Tuhan ngomong cinta, saya kepengen Anda membayangkan saat Anda jatuh cinta. Pernah jatuh cinta? Masih inget gak rasanya jatuh cinta kayak apa? Ada yang sudah lupa mungkin. Wah ini yang sudah menikah sudah lupa ini. Wah ini pernikahannya ada apa ini? Gak, maksud saya adalah begini. Ayo kita coba inget-inget. Dulu kalau sudah lama tidak merasakan, ya yuk coba kita eleng-eleng dulu. Waktu Anda jatuh cinta dulu, saya nggak tahu kapan. Pokoknya Anda rasakan jatuh cinta itu, saudara. Cinta itu rasanya piye, saudara? Kepengen ketemu terus. Lagi ditinggal sejam rasanya lu, piye yo, kelingan, ya kan? Cinta kan itu kan? Betul nggak? Kalau Anda ingat yang namanya cinta dulu, yang paling apa ya, membedakan cinta dengan orang biasa itu apa saudara? Anda ketemu, ini orang yang Anda cinta, ini temen biasa, walaupun mungkin ganteng yang temennya loh, tapi bedanya apa saudara? Apa? Perhatian, lalu? Apa? Lurus. Oke. Kalau Anda ketemu orang yang Anda cintai, kok Anda ngerti Anda cinta dia kenapa? Perasaanmu, betul nggak? Betul nggak? Ono rasane ning ati. Betul? Itu cinta. Cinta itu bukan hormat. Duh, itu belakangan. Saudara, cinta itu yang paling kuat perasaan. Betul apa betul? Anda waktu jatuh cinta dulu tuh loh, kerosone neng di saudara.
hati, perasaan. Betul apa betul? Waktu Anda inget-inget, kok aku kok iso entuk kae gitu kan. Karena dulu ada gereng di hati, betul nggak? Perasaannya itu kayak piye gitu loh, lain, betul nggak? Daripada yang sama orang lain, ini lain. Nah saudara, saya kasih tahu Anda ya. Kalau Anda mau tahu bedanya Kristen dengan yang lain, Tuhan bilang, cintailah Tuhan. Maksudnya apa? Saudara, Kristen itu sebenarnya, Yesus ngajarinya adalah Anda diajari untuk memperlakukan Tuhan sampai kamu merasakan cinta yang kayak gitu sama Dia. Ini bukan cuma sekedar kamu patuh atau taat ke gereja, setia ke gereja, bukan cuma itu. Tapi sampai hatimu ya kayak Anda jatuh cinta itu. Pengen ketemu terus tadi kata Bapak ini. Lurus lihatnya itu terus kata dia. Betul ya. Kita kan gitu. Pokoknya ana wong wakil sing didelok kuwi wae kan gitu kan. Lurus kan. Tuhan sampai makanya di Alkitab dia bilang, tujukanlah matamu kepadaku. Lurus. Entah Anda ngapain, lurus hatinya, pikirannya ke situ terus. Waktu jatuh cinta kan gitu. Entah Anda lagi sekolah dulu, entah Anda lagi kerja, lagi mungkin berbincang sama temen yang atine kita kelingan kae terus. Betul ya? Itu cinta. Nah pertanyaan saya begini. Anda sudah gitu belum sama Tuhan? Kalau belum, seolah-olah Tuhan itu nantilah gitu, tempat kesekian, Anda belum cinta sama Dia. Mengerti? Saya tanya laki-laki, waktu Anda pergi sama orang yang Anda cintai, mbok gandeng bangga enggak? Itu cinta. Nah sekarang kita, kalau Anda gandeng firman Tuhan Anda pegang, bangga nggak Anda? Banyak orang takut-takut megang firman Tuhan. Saya bilang itu bukan cinta. Nangkep? Loh, orang kalau cinta sama Tuhan, bangga dia. Megang firman, bangga, ke gereja bangga. Dia bilang yang lain takut COVID, dia nggak takut COVID karena firman, pegang itu, bangga dia. Itu cinta, saudara. Nangkep ya? Yang lain ngomongnya alhamdulillah semua, dia bilang puji Tuhan, bangga, megang itu. Itu cinta. Kecintaan pada Tuhan itu kayak gitu. Gereja lain tidak mau doa keliling, kita doa keliling karena firmannya ngomong gitu, kita pegang Tuhan seperti itu, bangga, itu cinta. Yang lain duitnya dieman-eman, Anda kasih persepuluhan karena firman ngomong gitu, Anda pegang itu namanya cinta. Dan Anda bangga, aku kasih loh. Sudah aku pelayanan loh. Bangga saudara. Megang Tuhan itu bangga, itu cinta. Banyak orang yang tidak berani ngakui firman, Tuhannya loh saudara. Banyak repot. Saudara, waktu Tuhan bilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi dan kekuatanmu. Full kabeh, nggak ada yang lolos itu, betul nggak? Itu artinya ya cinta beneran. Kayak Anda waktu jatuh cinta pertama kali itu kan semuanya Anda seperti makanya kalimatnya dimabuk cinta, betul kan? Kayak orang mabuk memang. Udah kehilangan kesadaran, pokoknya itu terus yang dituju. Betul ya? Nah saudara, begini loh. Kalau Anda mau kenal kekristenan, kalau Anda mau kenal Tuhan Kristen, Tuhannya wong Kristen, si Tuhan Yesus itu. Kalau Anda benar-benar mau mengalami Tuhan Yesus yang nyata, Anda mesti berubah dari caramu sekarang yang memperlakukan Tuhan kayak begitu-begitu dulu. Sekarang Anda harus berubah, harus belajar mencintai Tuhan seperti Anda jatuh cinta pada manusia. Mengerti maksudnya? Kalau Anda tidak bisa ke sana, Anda tidak akan pernah ngerti Tuhan seperti apa. Begini singkatnya. Terus terang saya berani bicara bahwa tanpa orang belajar mencintai Tuhan dengan cinta yang beneran cinta nih, bukan yang formal,
Dia nggak akan kenal Tuhan. Alkitab tidak akan benar-benar Anda pahami kalau Anda tidak punya perasaan semacam itu. Saya sering bicara, dengan Tuhan itu Anda mesti main perasaan. Masih ingat saya bilang begitu? Berkali-kali saya belajar berkata, mengajarkan. Dengan Tuhan itu mesti main perasaan, saudara. Karena Dia Allah yang hidup, Dia bukan patung. Kalau Dia patung, Anda menghormati Dia cukup. Iki Tuhan, saudara. Dia pribadi. Punya perasaan beliau itu. Maka kalau Anda mau kenal Tuhan dengan benar, ya Anda mesti main perasaan sama beliau. Dia hanya bisa Anda datangi kalau perasaanmu nyantol sama dia. Kalau ketemu perasaannya. Juan sama Soka ini bisa nikah dulu. Perasaannya ketemu pora ini dia. Ketemu tuh. Lu gitu. Makanya Tuhan mengibaratkan Tuhan itu mempelai laki-laki, kita mempelai perempuan. Anda bayangin, kalau kita mempelai perempuan, dia mempelai laki-laki, perasaannya orang ketemu, sido nikah ora gitu. Kayak situ. Betul nggak? Lu Tuhan ngasih perumpamaan itu nggak main-main. Anda dengan Tuhan, saya juga mesti belajar perasaan, cintanya yang dibangun. Bukan cuma formalitas. Kan aku harus menai persembahan, kan aku harus berdoa. Ada nggak cinta di sana? Waktu Anda memberi, waktu Anda berdoa karena kebutuhan, karena kewajiban, atau karena cinta. Itu lain, saudara. Ini bedanya dengan. Tapi kalau Kristen, kalau Anda benar-benar ngerti Kristen, nilai utamanya adalah cinta, kasih. Anda ibadah ini datang karena ya namanya aku wong Kristen, ya wajib beribadah. Kalau masih wajib pikiranmu, Anda belum bisa kenal Tuhan. Sungguh saya bicara. Ada banyak orang Kristen di dunia ini, tapi hanya sedikit yang memperlakukan Tuhan dengan perasaannya, dengan cinta. Sampai ketemu di titik cinta, hanya sebentar, hanya sedikit sudah. Dan itu yang menimbulkan banyak orang keliru berpikir soal Tuhan. Dia tidak benar-benar kenal Tuhan kalau masih sekedar kewajiban. Saudara, apa yang ditulis di sini mungkin Anda semua bisa baca. Yang penting Anda tahu baca tulis, Anda pasti bisa baca. Tapi untuk kenal maksud yang sebenarnya dari firman ini, itu butuh cinta. Bisa dipahami? Waktu saya bertobat, Tuhan mengajari saya soal cinta, soal kasih, mengasihi beliau. Mungkin tanpa saya belajar itu, saya nggak akan pernah ngerti isi firman Tuhan seperti sekarang. Itu hanya rahasia, itu hanya muncul ketika Anda cinta sama beliau. Anda akan benar-benar kenal Tuhan kalau Anda cinta. Maka sekarang, saudara, entah berapapun usia Anda, mungkin Anda berkata, wah mas aku soal ngono kuwi wis ora umur lah. Wis suwi ora tahu tak jamah meneh soal ngono-ngono kuwi. Saudara, oke, mungkin dalam hubunganmu dengan sesama, bahkan mungkin dengan pasangan, mungkin Anda sudah lupa, sudah terlalu lama tidak istilahnya itu menyentuh soal cinta, sehingga Anda merasa canggung akan hal itu. Tidak apa-apa, saudara. Yang penting adalah sekarang mulailah belajar dengan Tuhan itu cinta. Entah Anda ngerti, nggak ngerti, entah Anda masih bisa mengingat cinta apa tidak, belajarlah dengan Tuhan itu cinta, bukan cuma sekedar hormat, bukan cuma sekedar taat, bukan cuma sekedar kewajiban. Kalau Anda dengan Tuhan nanti bisa cinta, saya yakin Anda dengan sesama manusia akan bisa cinta juga. Karena nanti cintanya akan dialirkan oleh Tuhan. Piye mas carane cinta sama Tuhan? Masih kelingan nggak dulu caranya Anda cinta sama pasangan Anda? Caranya Anda jatuh cinta bagaimana?
Semuanya serba main perasaan kan. Anda cuma traktir makan itu pun traktirnya itu sudah pakai perasaan itu, betul nggak? Digoleki tak janji yo, dipikir-pikir saya ini, ya kan? Anda mau datang tok itu sudah pakai perasaan itu. Wah, engko piye yo pikir. Perasaannya muncul semua. Bukan asal-asalan, betul nggak? Nah, coba dengan Tuhan seperti itu. Waktu Anda berdoa pun begitu. Pakai perasaan, bukan cuma formalitas. Gusti Yesus, kula bersyukur sudah bangun tidur dengan sehat. Tolong hari ini supaya semua baik-baik saja, kerjaan bisa lancar, semua sehat selamat sak keluarga. Amin. Kan gitu kan? Orang Kristen kan? Nggak ada perasaannya di sana. Betul ya? Coba kita belajar datang. Entah Anda berdoa atau apa. Kalau Anda nyembah Tuhan. Sebenarnya kalau Anda nyembah seperti tadi misalkan, kita sih tidak masalah Anda tahu lagunya apa tidak ya. Tapi ketika Anda nyembah Tuhan, Anda nyembah dengan perasaan yang terbaik. Atau, ya yang penting aku kan harus di gereja. Lain maksudnya. Kalau sikapmu seperti itu, Anda tidak akan pernah kenal Tuhan. Anda yang sudah bisa berbahasa roh, pakai bahasa roh itu untuk membawa hatimu, perasaanmu ketemu sama Tuhan. Gunanya bahasa roh untuk itu, salah satunya. Ketika kamu bahasa roh itu, rohmu sedang diluruskan, tadi lurus. Diluruskan ke Tuhan langsung. Maka ikuti itu sampai rasanya kamu, hatimu kroso Tuhan. Yang belum bisa bahasa roh, minta bahasa roh sama Tuhan. Beliau mau kasih kok. Tuhan berjanji itu, barang siapa minta pada Bapa, maka aku akan memberikannya. Bahasa roh itu roh kita sedang disambungkan, mau diluruskan sampai nyambung perasaannya sama Tuhan. Jadi kalau Anda bahasa roh ya, berlatihlah bahasa roh di rumah itu sampai Anda bisa merasakan hatinya Tuhan. Karena main untuk hidup Kristen itu mainnya perasaan. Nek perasaanmu nggak pernah nyambung sama Tuhan, Anda nggak akan pernah kenal Tuhan seumur hidup. Dan Tuhan nggak pernah bisa Anda nikmati. Bisa mengerti? Kenapa ada banyak orang Kristen, tapi hanya sedikit yang kenal Tuhan? Padahal Tuhan berkata, biarlah mereka menerima rohku nanti. Besar, kecil, tua, muda, mereka masing-masing akan kenal aku. Aslinya kita ini diciptakan untuk masing-masing kenal Tuhan loh sebenarnya. Tapi yang terjadi nggak kayak gitu. Karena orang pola pikirnya kalau urusan dengan Tuhan itu formal terus. Tuhan udah bilang kamu itu mempelaiku katanya. Loh, mana ada mempelai yang urusannya formal terus? Suami istri Anda kalau ngomong sama pasangan mosok Pak Dauni mohon maaf. Masa ya ngono kan bukan toh? Pak iki piye? Dia formal. Betul enggak? Iya kan? Nah, Anda sama Tuhan kok begitu? Anda mempelainya. Anda yang dicintainya. Nah, saya juga bertanya-tanya, cintakah Anda dengan dia? Kalau Anda cinta, kok nggak pernah cinta-cintaan sama dia? Betul nggak? Jangan-jangan kita masih belum ngerti kalau kita dicintai. Jangan-jangan kita masih nggak ngerti juga caranya mencintai. Yo cintai, woy. Kalau Anda belum bisa cinta yang seperti itu yang harus Anda kejar. Itu Kristen. Anda cari dia lain, tidak ada yang kayak gitu sebenarnya. Betul nggak? Karena dia lain. Tuhannya masih sebatas patung. Tuhannya masih Tuhan yang agung, yang jauh di sana, yang maha segalanya, sehingga kita tidak layak, sangat tidak layak di hadapannya. Saya tidak punya Tuhan yang kayak gitu. Saya punya Tuhan yang sangat mulia agung, tapi saya dilayakkan jadi mempelainya. Loh, itu loh Kristen itu. Beda nggak? Beda. Kita sangat dekat sama Tuhan. Ayo saudara, mulai berubah. Saya kepengen gereja ini mulai berubah.
Mulai perlakukan Tuhan dengan benar. Cintamu harus dibangun, saudara. Kasihi Tuhan. Cintai Tuhan. Main perasaan. Kalau perasaanmu dengan manusia sudah lama pudar, sudah lupa bagaimana rasanya getaran itu, coba dengan Tuhan. Mulai bangun. Kasih yang benar-benar cinta di sana. Kalau sampai Anda bisa rasakan itu, saya berani jamin, Anda pasti kenal Tuhan. Mulai cintai Tuhan. Mulai cintai Tuhan. Apapun latar belakangmu, pendidikanmu apa, berapapun usiamu. Kuncinya cintai Tuhan. Maka kamu akan kenal beliau. Amin, saudara. Itu adalah kekristenan yang sejati. Anda belajar sesuatu, Tuhan memberkati.